Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal SKB untuk formasi guru IPS terpadu ya. Jadi ini sudah part 2. Untuk kalian yang belum nonton part 1-nya bisa cek linknya di description box ya, atau buka playlist channel saya yaitu kumpulan soal SKB guru atau tenaga pendidik. Nah, di sana juga ada pembahasan mengenai kemampuan pedagogik guru yang juga harus kalian pahami dan pelajari ya teman-teman. Karena berdasarkan pengalaman pada tes SKB pada CPNS 2018 itu, kemampuan pedagogik merupakan kategori soal yang juga masuk untuk kalian yang melamar untuk formasi guru. Oke, langsung aja ke pembahasan soal untuk kalian yang melamar untuk formasi guru IPS terpadu. Soal nomor 1, perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Nasionalisasi di Javasche Bank oleh pemerintah. 2. Pembentukan Provinsi Irian Barat di Sasiu, Maluku. 3. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik Belanda. 4. Menyampaikan masalah Irian Barat di depan Majelis Umum PBB melalui pidato yang berjudul To Build World Anew. Upaya konfrontasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan pemerintah Belanda ditujukan oleh nomor apakah A 1 dan 2, B 2 dan 4, C 1 dan 3, D 3 dan 4. Ya teman-teman, jawaban yang tepat di sini adalah yang C1 dan 3, yaitu nasionalisasi di Javasche Bank oleh pemerintah dan pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan milik pemerintah Belanda. Nah, jadi teman-teman, pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengambil kembali Irian Barat dari tangan pemerintah Belanda melakukan beberapa konfrontasi, yaitu ekonomi, politik, dan militer. Nah, di sini yang ditanyakan adalah konfrontasi ekonomi. Jadi, sejak tahun 1957, Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi ini diadakan dengan tindakan-tindakan yang pertama, nasionalisasi di Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda atau KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. 3. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Keempat, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Dan kelima, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai pada 5 Desember 1957. Pada saat itu juga dilakukan aksi pengambil alihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain, ini sorry ya teman-teman kalau misalnya nanti pelafalnya kurang tepat untuk bahasa Belanda. Antara lain perusahaan tersebut adalah Nederlandse Handelsmaatschappij atau NHM. Itu diubah menjadi Bank Dagang Negara, kemudian Bank Eskonto dan Percetakan De Unie. Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda. Bahkan negara-negara barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya, hubungan antara Indonesia dan Belanda semakin tegang. Bahkan PBB tidak lagi mencantumkan masalah Irian Barat dalam agenda sidangnya sejak tahun 1958. Lanjut ke soal nomor 2. Setelah peristiwa pemberontakan G30 SPKI tahun 1965, para mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta melakukan serangkaian aksi. Latar belakang lahirnya kesatuan-kesatuan aksi tersebut adalah apakah A. Presiden belum menyempurnakan Kabinet Dwikora, B. Presiden tidak segera membubarkan PKI yang telah nyata memberontak, C. Pasukan Cakrabirawa masih tetap bebas melakukan penembakan, atau D. Hubungan diplomasi dengan Cina tidak segera diputuskan. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah ya, yang B. Presiden tidak membubarkan PKI yang telah nyata memberontak.
Lanjut ke soal nomor 3. Perang Dunia Kedua tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, melainkan terjadi pula di wilayah Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua ini di wilayah Asia Pasifik diawali dengan peristiwa apakah A. Pendudukan Jepang di Indonesia, B. Penyerbuan Jepang terhadap semenanjung Korea, C. Penyerbuan Jepang terhadap wilayah Asia Tenggara dan Cina, atau yang D. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Jawaban yang tepat ya adalah yang D. Penyerangan Jepang atas Pearl Harbor, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Asia Timur Raya atau Perang Pasifik diawali dengan peristiwa pengeboman Pearl Harbor oleh Angkatan Perang Jepang pada 8 Desember 1941 terhadap Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Pasukan Jepang berhasil menghancurkan basis-basis militer Amerika seperti di Filipina. Lanjut ke soal nomor 4. Dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 dilatar belakangi oleh apakah A. Pemberontakan di berbagai daerah, B. Kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar, C. DPR tidak hanya memenuhi keinginan rakyat, atau D. Terjadinya perselisihan antara DPR dengan Presiden. Ya, yang tepat di sini adalah B. Kegagalan Dewan Konstituante membuat Undang-Undang Dasar. Jadi, Dekret Presiden 1959 ini dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang diharapkan. Lanjut ke nomor 5. Di kota besar seperti Jakarta, percampuran atau akulturasi unsur kebudayaan sering terjadi. Unsur kebudayaan yang tidak mudah diterima dalam proses akulturasi adalah apakah A. Unsur mata pencaharian, B. Unsur sistem pemerintahan, C. Unsur teknologi, atau yang D. Unsur kepercayaan. Ya, yang tepat di sini adalah D. Unsur kepercayaan. Selanjutnya, soal nomor 6. Jika kamu dianggap seorang anak yang berbudi, sopan, patuh pada orang tua, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, kemudian berubah menjadi suka membolos, merokok, dan tidak sopan, proses terjadinya penyimpangan dalam kasus kamu tersebut sesuai dengan A. Teori pergaulan berbeda, B. Teori labeling, C. Teori Merton, atau yang D. Teori fungsi. Ya, yang tepat di sini adalah teori pergaulan berbeda. Ini kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, teori pergaulan berbeda. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Sutherland. Menurut teori ini, penyimpangan bersumber dari pergaulan dengan kelompok orang yang telah menyimpang. Penyimpangan diperoleh melalui proses alih budaya. Melalui proses ini, seseorang mempelajari suatu subkebudayaan menyimpang. Contohnya, perilaku siswa yang suka membolos sekolah, perilaku tersebut dipelajarinya dengan melakukan pergaulan dengan orang-orang yang sering bolos sekolah. Melalui pergaulan itu, ia mencoba untuk melakukan penyimpangan tersebut, sehingga menjadi pelaku perilaku menyimpang. Teori yang kedua adalah teori labeling. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Lemert. Menurut teori ini, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling yang diberikan masyarakat kepadanya. Maksudnya adalah pemberian julukan atau cap yang biasanya negatif kepada seseorang yang telah melakukan penyimpangan primer. Misalnya saja, pencuri, penipu, pemerkosa, pemabuk, dan lain sebagainya. Sebagai tanggapan terhadap cap itu, si pelaku penyimpangan kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi penyimpangannya itu sehingga terjadi dengan penyimpangan sekunder. Alasannya adalah sudah terlanjur biasa atau kepalang tanggung, maka dia melakukan penyimpangan itu lagi sesuai dengan julukan atau cap dari masyarakat. Selanjutnya yaitu teori Merton. Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton, yaitu perilaku penyimpangan yang merupakan bentuk adaptasi terhadap suatu situasi tertentu. Perilaku menyimpang dapat terjadi karena tidak ada kaitan antara tujuan dengan cara yang telah ditetapkan dan dibenarkan dalam struktur sosial.
Dan teori yang terakhir, teori fungsi. Teori ini dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut teori ini, keseragaman dalam kesadaran moral semua anggota masyarakat tidak memungkinkan karena setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan, fisik, dan keturunan. Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat, orang yang berwatak jahat akan selalu ada dan kejahatan pun akan selalu ada pula. Lanjut ke soal nomor 7. Pranata sosial di masyarakat memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri pranata sosial adalah: apakah A. merupakan suatu cara bertindak, B. memberi suatu tingkat kekekalan tertentu, C. memberi suatu ikatan terhadap anggota, atau yang D. mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Ya, yang tepat di sini adalah C, memberi suatu ikatan terhadap anggota. Nah, jadi teman-teman, pranata sosial ini adalah suatu sistem yang mengatur tata kelakuan dan hubungan dalam masyarakat yang berfokus pada kegiatan-kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai masa berlaku atau expired time. Nah, menurut ciri-ciri ini, masa berlaku dalam pranata sosial adalah masa kekekalan tertentu, yang mana sistem dan keterikatan bisa diberlakukan selama sebuah karakteristik sosial itu ada. Misalnya saja contohnya pranata keluarga, bentuk aturan keterikatan dan hubungan sosial antar anggota keluarga, yaitu misalnya ayah, ibu, dan anak akan berlaku sejauh unsur keluarga tersebut utuh. Apabila ada perubahan, misalnya saja ayah meninggal dunia, maka peraturan dalam keluarga tersebut bisa saja berubah. Begitu pula jika terjadi perceraian ataupun anaknya sudah menikah. Ciri yang kedua, mempunyai tingkat kekekalan tertentu. Pranata sosial bisa dibilang adalah umur yang paling sangat tua dibandingkan dengan manusia. Pada umumnya, pranata sosial tidak mudah berganti dari masa ke masa, bahkan cenderung turun-temurun. Hal tersebut disebabkan karena adanya sifat meniru dan mungkin dipaksakan untuk melakukan sebuah tindakan atau tradisi dengan dalih adat istiadat. Yang ketiga, memiliki lambang atau simbol. Jadi ketika berbicara tentang karakteristik bangsa, maka biasanya memiliki keunikan tersendiri. Salah satu perbedaan antara karakteristik satu dengan yang lainnya adalah adanya lambang ataupun simbol. Ciri yang keempat, memiliki tata tertib. Dalam pranata sosial, tentunya terdapat sebuah aturan main atau yang kita kenal dengan tata tertib. Karena dengan tata tertib inilah maka tercipta suatu keteraturan sosial, bisa aturan tersebut tertulis maupun tidak tertulis ya. Contohnya saja adalah dalam pranata keluarga, mempunyai sebuah aturan bahwa seorang ayah wajib menafkahi anak dan istrinya. Bila aturan ini tidak dilaksanakan ataupun dilanggar, maka pranata keluarga tidak akan utuh dan bisa menjadi hancur. Ciri yang kelima, memiliki tradisi. Jadi, dalam pranata sosial juga mempunyai tradisi. Dalam hal ini, tradisi tersebut adalah hal yang menjadi turun-temurun. Misalnya saja, tradisi mengangkat pemimpin partai dari kalangan militer bagi partai politik tertentu, atau kebiasaan mengucapkan salam bersama ketika guru datang dan memulai mata pelajaran pada saat di sekolah. Biasanya, tradisi ini tidak tertulis. Ciri yang keenam, memiliki tujuan. Jadi, pada hakikatnya bahwa pranata sosial ini memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Misalnya saja ciri-ciri pranata sosial dalam agama bertujuan untuk mengatur pola kehidupan umat agar tidak menyimpang dari ajaran agama tertentu. Dan kemudian dalam pranata ekonomi juga tidak hanya bertujuan untuk mensejahterakan bersama, namun dalam hal ini transaksi, misalnya kegiatan ekspor impor, pranata ekonomi tetap mengedepankan tentang kesejahteraan. Kemudian ciri yang ketujuh, memiliki nilai. Dalam hal ini, sebuah pranata sosial tentunya memiliki nilai yang berlaku pada masyarakat tertentu. Hal ini bisa secara langsung maupun tidak langsung ya mempengaruhi pranata sosial yang ada. Berhubungan pula dengan adat istiadat turun-temurun, misalnya saja menghormati orang yang lebih tua ataupun orang lain yang panggilannya dengan sopan atau tidak memanggil nama langsung, misalnya memakai istilah tuan, bapak, mbak, mas, dan lain sebagainya. Dan yang kemudian,
Ciri yang kedelapan, memiliki alat dan perlengkapan. Jadi, pranata sosial ini memiliki sarana ataupun prasarana yang akan menunjang dalam pencapaian tujuan, misalnya saja dalam pranata pendidikan, agar tercipta perubahan kognitif dari tidak tahu menjadi tahu, maka diperlukan sarana maupun prasarana, misalnya ruang kelas, alat-alat media pembelajaran yang menunjang untuk pembelajaran dari guru yang berkompeten. Ciri selanjutnya, mempunyai kekhasan. Jadi, dalam sebuah pranata sosial ataupun pranata lainnya memiliki suatu bentuk ciri khas yang bisa menjadi identitas dari pranata tersebut. Contohnya saja adalah dalam pranata pendidikan, memiliki ciri adanya pakaian seragam bagi anggota dari pranata itu, antara lain bagi murid maupun guru. Nah, kemudian yang terakhir adalah merupakan sistem. Nah, seperti halnya dalam sebuah mesin, pranata sosial adalah sebuah sistem pula. Tidak mungkin berjalan sendiri tanpa adanya sebuah sistem. Contohnya adalah dalam pranata pendidikan, tidak akan pernah terwujud apabila salah satu unsur dari siswa, guru, kelas, proses belajar mengajar itu tidak ada. Nomor 8, sebuah proses penyebaran berbagai informasi dan pengalaman kepada semua orang di seluruh dunia, misalnya penyebaran teknologi komputer, televisi, dan internet adalah kategori globalisasi sebagai proses. Apakah A. Internalisasi, B. Universalisasi, C. Modernisasi, atau yang D. Liberalisasi? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Universalisasi. Oke, kita bahas satu persatu mengenai globalisasi ini. Yang pertama, internasionalisasi. Globalisasi ini diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu dengan yang lainnya. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara. Misalnya saja, hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa maupun migrasi. Yang ketiga, universalisasi, yaitu globalisasi yang digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. Dan yang terakhir, westernisasi. Westernisasi ini adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya barat sehingga menjadi mengglobal. Nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perubahan dalam konsep ruang dan waktu. 2. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional. 3. Peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Dan 4. Peningkatan masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Yang termasuk ciri dari globalisasi dari pernyataan di atas adalah apakah A. 1, 2, 3, B. 1, 3, 4, C. 1, 2, 4, atau yang D. 2, 3, dan 4. Ya, dari pilihan tersebut jawaban yang tepat di sini adalah ya, choice yang A, 1, 2, dan 3, yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional dan peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Soal yang terakhir, nomor 10. Berikut ini daftar cara-cara meningkatkan jumlah hasil produksi. 1. Menerapkan jam kerja ganda atau double shift. 2. Memperluas atau membuka pabrik baru. 3. Menambah jumlah tenaga kerja. 4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Dan 5. Menambah atau membeli mesin baru. Berdasarkan daftar tersebut yang merupakan cara peningkatan jumlah hasil produksi secara ekstensifikasi ditunjukkan dengan nomor apakah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 4, dan 5, C. 1, 3, dan 4, atau choice yang D. 2, 3, dan 5. Ya, untuk nomor 10 ini jawaban yang tepat tentu saja yang D. 2, 3, dan 5, yaitu memperluas atau membuka pabrik baru,
menambah jumlah tenaga kerja, dan menambah atau membeli mesin baru. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.